Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Mari hari ini kita akan mulai pembacaannya. Untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih. Hari ini seperti biasa kita akan kembali membaca sebuah buku yang Sora lagi suka banget baca buku ini ya. Ditulis oleh Jalaluddin Rumi ya. Dan Sora akan membacakan sepotong tentang puisinya yang perlu dipahami dengan mendalam karena ini Jalaluddin Rumi ya teman-teman. Oke, yang masih bingung boleh diulang bagian puisinya. Benang gairah, dari mana tumbuh cinta di dalam hati? Pasti berpilin. Tetapi siapa yang mengira di mana mungkin ia bermula? Ya, jadi di sini ada kata-kata tentang benang gairah, adanya tumbuh cinta di dalam hati, dan adanya berpilin, artinya menjadi satu, ya. Tetapi siapa yang mengira di mana mungkin ia bermula? Tidak pernah bersangka ya, kamu tidak pernah bersangka mungkin ketemu sama orang ini awalnya gimana, ya. Jadi tema hari ini adalah yang tak pernah kamu duga akan punya kisah cinta denganmu, ya. Yang tak kamu duga kamu punya kisah cinta dengan orang ini, oke? Menarik sekali. Siapakah yang tak kamu duga ya punya cita cinta dengan orang ini? Kita lihat dulu ada energi apa dari pembacaannya ya. Di sini ada energi mimpi ya. Nah, ini menandakan ya, yang tak pernah kamu duga akan punya cerita ini adalah atau bertemu dengan orang ini. Sebenarnya kamu banyak yang sudah melihat dari alam bawah sadar kamu, atau kamu mendapat tanda dari mimpi-mimpi kamu. Mungkin juga orang itu sama ya. Selain kamu, orang itu juga mungkin punya banyak sekali mimpi-mimpi ya. Tapi mungkin kalian berdua pun hanya merasakan, oh ini mungkin hanya sekedar mimpi saja, hanya sekedar bunga tidur saja. Tapi ternyata mimpi yang kamu dapatkan petunjuk itu malah menjadi sebuah kenyataan ya. Jadi ini adalah tentang banyak dari kalian yang punya banyak mimpi yang menjadi pertanda-pertanda yang tidak pernah kamu duga akan jadi kisah yang nyata. Ya, mungkin kamu bertemu dengan seseorang di dalam mimpi itu, atau ada kebahagiaan, atau ada simbol-simbol yang menandakan kebahagiaan di sana. Oke. Dan di sini adalah ada api gairah ya, api gairah yang muncul ya. Jadi hubungan ini adalah hubungan yang berawal dari sebuah mimpi, tapi di sini juga adalah hubungan yang penuh dengan gairah. Ya, oke. Dan ini adalah bisa saja energi positif dari gairah-gairah yang ada. Oke, kita lihat lagi. Penuh dengan gairah, semangat ya. Dan intuisi. Jadi sebenarnya mungkin saja dari awal kamu sudah punya intuisi bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin tidak pernah kamu duga berawal ceritanya, atau ketemunya bahkan di tempatnya tidak kamu duga, di kejadiannya tidak pernah kamu duga. Tapi ternyata intuisi kamu itu tidak salah. Tapi di sini mungkin banyak dari kalian yang mimpinya itu seperti tidak didengarkan gitu loh ya. Jadi seperti mengabaikan mimpi atau intuisi sendiri. Dan di sini ada energi dari mencintai diri sendiri ya. Jadi yang tidak pernah kamu duga bertemu dan punya kisah cinta sama orang ini adalah periode di mana bisa saja ya kamu akhirnya bisa punya perasaan ini ya setelah kamu itu bertemu sama orang ini, setelah kamu banyak fokus sama diri kamu sendiri. Banyak self love ya. Jadi sebenarnya kamu mungkin sudah capek berusaha menyenangkan orang lain, tidak menjadi diri kamu sendiri. Akhirnya dengan adanya self love ada cinta yang bisa bersemi ya. Dan kamu tidak ingin lagi berkamuflase, berpura-pura menjadi orang lain dan penuh dengan tipu muslihat. Jadi ini adalah ketika kamu bisa jujur sama diri kamu sendiri ya. Dan apa adanya, justru muncullah kisah cinta kamu dengan si orang ini. Oke, bagaimana kisah cinta kalian dan siapakah dia? Bagaimanakah cinta kalian dan siapakah dia? Nah, ini adalah energi di mana energi perjuangan, energi bertahan. Ya, jadi mungkin saja ya pada saat pertemuan kalian atau kisah cinta dimulai, kamu sedang fokus untuk bertahan dan survive dengan hidupmu sendiri. Kamu banyak di sini kalian yang perjuang, yang sendirian, single fighter dalam kehidupan. Kamu berusaha untuk mandiri dan berjuang dengan diri sendiri. Oke? Dimana mungkin saja ada situasi yang sulit, situasi sendirian, mungkin sulit diantara beberapa dari kalian yang secara ekonomi sulit atau secara situasi sulit. Jadi kamu tuh memang benar-benar dalam situasi yang justru sedang down dan sendirian harus survive ya. Tapi
ini juga adalah buah dari kamu yang banyak yang fokus untuk dirimu sendiri dan fokus sama kesabaran. Jadi proses kamu bisa bertemu sama orang ini, memang kamu dengan lagi sedang prosesnya berjuang, survival, sehingga banyak fokus kamu itu nggak banyak sebenarnya untuk masalah relationship, karena kamu fokus sama diri kamu sendiri. Ya. Lalu bagaimana kamu bisa dipertemukan sama orang ini? Di sini ada Knight of Pentacles ya. Jadi bisa saja kamu dipertemukan sama dia pada saat kalian sedang bekerja bareng atau ada suatu hal yang sedang dikerjakan sama-sama. Jadi di sini ada sedang dalam periode yang sama-sama berjuang tentang masalah uang ya. Itu juga ada secara finansial. Atau di sini dipertemukan pada saat kalian sedang sama-sama proses untuk mengejar impian ya. Bisa saja kamu sedang lagi prosesnya belajar, mungkin lagi di tempat kuliah atau di tempat kuliah yang baru, lagi belajar ilmu yang baru, ketemu di tempat workshop, itu juga ada gitu ya. Tapi di sini adalah kalian tuh sama-sama berdua tuh lagi fokus sebenarnya nggak mencari pasangan, tapi fokus lagi kejar mimpi sendiri ya. Karena pada saat itu dia juga fokusnya kepada mencari keuangan, mencari impiannya dia, dan untuk masalah perasaan dia pingin lebih untuk perasaannya stabil dulu. Oke, itu kamu bisa ketemu sama orang ini. Ya kalau Sora lihat. Jadi memang ketemu sama orang ini pun tidak direncanakan ya, tidak terduga ya. Segala sesuatu itu terjadi begitu cepat ya. Sehingga di sini ketika ketemu tuh seperti langsung ada banyak hal terjadi, bisa saja langsung timbulnya perasaan dan kenyamanan, ya. Dan seperti ada intuisi yang kayak bilang bahwa ini diri itu bisa ada rasa kenyamanan, gitu, ya. Dan pertemuan kamu dengan orang ini seperti sudah ditakdirkan oleh semesta, timingnya tepat ya, dan merasakan ada hubungan-hubungan di sini, koneksi yang langsung terasa tulus, ya. Itu yang Sora lihat di sini. Dan di bawah alam sadar ya, kamu sama dia itu sama-sama saling terkoneksi dan terhubung. Sama-sama di sini ada rasa suka ketika bertemu. Nah, orang ini bisa saja udah ketemu sama kamu, bisa saja belum ketemu sama kamu. Tapi di sini banyak hal langsung terjadi begitu cepat. Seperti sudah diaturkan sama semesta ini, peran oleh semesta ini. Kalian tuh seperti ada jodohnya untuk ketemu, jodohnya untuk kenalan, jodohnya bisa terkoneksi. Apa yang dia rasakan ketika dia bertemu dengan kamu? Dia merasakan kayak ada gairah tapi yang terkontrol di sini, dan dia merasakan ada perasaan yang kayak api asmara ke kamu, tapi lebih kepada percinta yang dewasa. Jadi tidak yang terlalu hawa nafsu. Dan di sini kamu merasakan sama dia tuh ada kecocokan. Kamu merasa kalian tuh punya latar belakang yang sama. Di sini ada latar belakang, keluarga, ajaran, prinsip-prinsip yang sama, gitu loh ya. Yang sehingga di bawah alam sadar, di sini mulai terasa kayak kok kayaknya ini seperti ada jodoh dari semesta ini ya. Kalian memang dipertemukan karena adanya jalinan karma ya. Waktu yang telah mematangkan kalian berdua untuk saling ketemu. Jadi memang orang itu dia harus jalankan dulu karmanya, dan kamu harus jalankan dulu karma kamu, baru kalian bisa saling ketemu. Ya. Itu kan karma pelajaran. Jadi gini, ketika kamu ketemu sama orang ini harus mengalami proses dulu, kamu juga harus mengalami proses dulu. Jadi kalian nanti akan mendapati bahwa kalian berdua itu telah banyak menjalani atau makan asam garam relationship, baru bisa ada ketemu di sini ya. Di sini ada pembelajaran yang bisa diambil. Artinya di sini bisa juga artinya orang ini masuk ke dalam hidup kamu untuk membawa pembelajaran, atau kamu masuk ke dalam hidup dia untuk membawa pembelajaran. Ya. Dan di sini akan ada emosi yang kamu bisa kontrol. Ya, sebelumnya mungkin banyak emosi yang terlalu menggebu-gebu sehingga berlebihan, tapi kalau Sora di sini, koneksi yang ada di antara kalian itu ya, seperti ada emosi yang terkontrol. Ya, dan di sini seperti ada jalan yang tadinya mungkin kamu menutup hati, dia juga mungkin menutup hati karena banyaknya perjalanan cinta yang nggak mulus, proses-proses yang nggak mulus. Tapi di sini seperti bisa ada dirinya dia itu yang terbuka sama kamu. Ya, di sini orang ini bisa membuat kamu seperti mau move on dari masa lalu kamu dan kekecewaan kamu. Ini Sora lihat ya, dia berhasil membuat kamu itu mau move on ya, dan dia juga adalah seseorang yang mungkin pernah mengalami trust issue. Dia juga pernah dikecewakan, dia juga pernah dikhianati. Jadi ini adalah dua orang yang sama-sama pernah mendapat pelajaran dari cinta yang begitu perih dan sakit. Sepanjang pembelajaran dan bertemu, apa yang terjadi?
Selama kalian berproses, ya, di sini kalian tuh ada proses yang berjalan, saling menghargai, saling mencintai prosesnya. Jadi kamu tuh nggak pernah duga. Jadi sambil jalan terbentuknya cinta, terbentuknya koneksi, dan di sini seperti kayak kalian menikmati prosesnya tanpa dipaksain gitu, kayak langsung kita relationship ya, kamu pasangan aku ya, kamu pasangan aku ya, nanti ke depannya gimana ya, gini 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 gini. Seperti lebih memproses itu memang mengalir sebagaimana semestinya. Ya. Dan di sini ada sinkronitas. Jadi mungkin pada saat kamu lagi nyariin dia, dia juga tiba-tiba nyariin kamu. Pada saat kamu mikirin dia, dia mikirin kamu. Paling mungkin adalah pada saat kamu mau telepon dia atau ngubungin dia, dia udah nyariin kamu duluan, atau sebaliknya, gitu loh ya. Itu yang terjadi. Dan di sini, kalian itu sama-sama lebih bijak ya. Artinya, tidak pernah kamu duga kamu bisa sama orang ini. Tapi artinya apa? Karena di sini ada sama-sama kebijakan. Karena banyak pembelajaran, lebih bijak, lebih nggak terburu-buru terhadap hawa nafsu. Dia pun sama menahan diri, kamu pun menahan diri untuk lebih bijak. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia punya magnet ketertarikan sama kamu. Ada koneksi perasaan, chemistry, dan perasaan-perasaan lain, begitu juga sebaliknya. Di sini memang jelas semakin kuat koneksi kamu dari karma kamu ketemu sama dia, karena memang beberapa dari kalian sudah terkoneksi dari past life atau dari masa lalu. Bermula dari saling mengagumi, dia mengagumi kamu, kamu mengagumi dia. Jadi awalnya tuh dari sekedar rasa kekaguman sebenarnya. Ya, muncul kekaguman, muncul kenyamanan, muncul ada sisi dia mengidolakan kamu, kamu mengidolakan dia, gitu ya, admiring. Lama-lama ada rasa ikatan yang terjadi di antara kalian lewat dengan waktu. Jadi dengan banyaknya hal yang terjadi ya. Jadi ini masalah relationship yang tidak dibangun dalam satu malam. Energi saling mengingatkan, energi saling merasa diterima. Tapi Sora Kenceng di sini bilang bahwa kalian harus menerima dulu ada proses dari semesta ini yang harus memang dijalani. Ya, jadi banyak yang Sora rasakan di sini mungkin masih memaksa untuk melawan semesta ini gitu loh ya. Untuk ingat ya, rencana semesta tidak sama, kadang-kadang tidak sama dengan rencana kita. Apa yang kita mau belum tentu apa yang semesta mauin gitu ya. Jadi di sini kenapa kamu memang butuh untuk healing dulu, butuh kamu konsentrasi untuk diri kamu sendiri, dapat pembelajaran, karena ini memang disiapkan untuk melunaskan dulu pelajaran-pelajaran yang harus dilewati sampai akhirnya bisa ketemu dengan orang ini. Ya. Kamu nanti akan bisa merasakan bahwa kamu banyak diarahkan sama orang ini. Orang ini juga banyak merasa diarahkan sama kamu. Jadi kayak sama-sama dituntun sama semesta ini secara pelan-pelan untuk masuk ke dalam relationship nih. Ya. Orang ini akan sangat menghargai kamu. Jadi memang bukan tipe yang maksa ya, tipe yang sangat menghargai, saling menghargai. Dan di sini kayak ada feelings dan emosi yang semakin terbuka dan semakin mendalam ketika kalian saling berkomunikasi. Oke. Dan di sini ketika memang secara ajaib dengan keterbukaan, dengan saling menerima, dengan justru tidak terlalu banyak oleh hawa nafsu diliputi, justru lebih bisa ada koneksi yang semakin mendalam kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi jiwa itu seperti bersatu ketika sudah banyak melewati proses, ketika sudah tidak lagi dengan hawa nafsu, justru cinta itu seperti ada gitu loh ya. Orang ini ketika dia sedih, ketika dia ngeliat wajah kamu, dia akan merasa lebih baik perasaannya. Jadi orang ini tuh merasa mood dia lebih baik ketika melihat kamu, keingatan kamu. Dia itu sering sekali memikirkan kamu dan dia sering kangen sama kamu. Walaupun tidak ditunjukkan secara langsung, kan Sora udah bilang ini adalah energi yang memang disinkronkan secara pelan-pelan. Ya. Dia merasa kamu tuh seperti seseorang yang bisa bikin dia berbunga-bunga lagi. Tadi mungkin dia sudah tertutup sama cinta. Dia sering sekali berpikir soal kamu, apalagi kalau lihat bunga ya. Jadi mungkin di sini kamu suka bunga atau bekerja dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan bunga, tanaman. Ada perasaan dia merasa kamu tuh nyaman ya. This feels like a home with you gitu loh. Ya. Dan banyak hal sekali yang mengingatkan dia soal kamu. Oke. Sora, apa yang akan terjadi ke depannya sama relationship ini ya. Ada penyatuan dua hati. Oh my god, langsung merinding aku. Ambil kartunya langsung happiness, perayaan.
Jadi, ini ada energi gambarnya tarik-menarik ya. Lihat nih, gambarnya tarik-menarik, energi law of attraction yang menuju kebahagiaan, union of happiness. Ya. Jadi kamu bisa lihat ya, ini ada energi magnet yang tidak kelihatan menarik ya. Jadi untuk kamu yang merasa kamu aku pingin Sora ketemu sama orang ini segera, ayo jalankan karmanya, afirmasikan hal baiknya, fokuslah sama diri kamu sendiri, untuk nanti energinya sudah disiapkan sama semesta ini untuk ketemu sama orang ini, gitu loh. Tapi memang harus ada yang kamu lalui dulu sampai kamu bisa ketemu sama dia tanpa kamu duga. Jadi jangan ditunggu-tunggu, jangan dinanti-nanti, jalankan apa yang harus dijalankan, gitu loh. Jadi gini, ujungnya itu hanya ada di ujung kalau kamu sudah lewati. Jadi Sora mau ngomong apapun, kalau kamu belum melewati prosesnya nggak akan berasa apa-apa. Jadi memang harus dilewati dulu prosesnya. Ya. Jadi pesannya dari kartu Sora, tenang, ya, tenang. Ya, tenang diri kamu. Untuk kamu semua yang tenang, yang merasa sering gelisah, tenang dulu. Cerdas dulu. Ya. Dan di sini ada energi terbesarnya harus pasrah. Harus pasrah, harus ikhlas, harus bersyukur dalam kebahagiaan. Mungkin ada rasa sakit yang harus, Sora aku suruh bersyukur dalam rasa sakit. Mungkin lebih bagus kamu disakiti sekarang daripada kamu sudah disakiti di kemudian hari. Ya, ketika kamu sudah investasi waktu lebih banyak, sudah berkomitmen lebih dalam pernikahan dan sebagainya, gitu ya. Dan kebahagiaan itu hanya bisa didapatkan oleh hati yang berserah. Jadi kamu tuh saatnya mencintai diri kamu, berserah. Kamu tahu apapun yang terjadi sama hidup kita, seperti kita selalu tahu apa yang terjadi di bawah langit ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semua sudah ada rencananya dari yang di atas. Apa yang harus kita lewati, itu memang jalan yang harus dilewati. Kalau kamu mau tanya itu, balik lagi. Kalau kamu percaya konsepnya karma, setiap hal yang terjadi sama hidup kita, itu adalah salah satu bentuk karma dari apa yang kita pernah tuai. Oke? Jadi jalankan dengan hati yang besar, belajar pembelajarannya, sampai kamu siap ketemu sama orang ini. Oke? Sih? Dan kalau Sora lihat kamu ketemu sama orang ini tuh setelah kamu sudah benar-benar ikhlas, sudah benar-benar nggak nunggu, sudah benar-benar bahkan nggak nunggu yang namanya waktu. Ya. Karena judgment itu, karena kebangkitan itu buat tiap orang beda. Jadi Sora cuma mau bilang, Sora tidak akan menyebutkan kapan orang ini akan datang ke dalam hidup kamu. Kebangkitan kamu yang tentukan. Kapan kamu sudah bisa belajar pasrah, ikhlas, menerima dengan lapang dada, tidak lagi memakai emosi semata, belajar pembelajarannya. Ya. Maka akan banyak hal-hal yang kamu akan mulai lihat tanda-tandanya. Tapi di sini keikhlasan. Jadi gini, judgment itu adalah kebangkitan yang kamu tentukan sendiri. Setiap orang beda. Jadi saat ini, kalau kamu yang merasa kayak di dalam hati kamu mungkin, oh setahun lagi Sora, oh 3 bulan lagi Sora, itu semua adalah petunjuk intuisi kamu. Kamu yang tahu, ya. Jadi Sora nggak mau ngasih tauin kamu. Ya, Sora mau kamu berkembang dengan tidak terus-terusan dikasih tauin kapan, karena intuisi itu akan terlatih sendiri, ya. Untuk kamu yang nggak ngerti, aduh Sora kamu ngomong apa sih bacaan hari ini kok kayaknya aku nggak paham, ya sudah, berarti itu bukan buat kamu, jangan dipaksain. Karena Sora selalu bilang bacaan itu nggak buat semua orang setiap harinya gitu. Kalau nggak dimengerti, kalau kamu nggak paham, berarti mungkin kamu harus pembacaan di lain waktu, mungkin bukan yang pembacaan hari ini buat kamu, ya. Jadi jangan dipaksain. Oke, ini gimana sih kok nggak resonate? Jangan maksa please ya. Untuk yang mau personal reading biar lebih tepat lagi, silahkan @sora_tarot, atau yang mau beli gelang kupu-kupu atau yang mau beli kalung bunga, silahkan ya, selagi masih ada, mungkin sampai akhir tahun ini masih ada, Sora masih bisa pesen. Sudah Sora booster dengan energi healing. Silahkan yang mau dipesan ya teman-teman. Oke, kita akan lihat astrologinya. Virgo, Cancer, Scorpio, Taurus, Aquarius, dan Gemini. Serta satu lagi ada Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Alfabet E, N, Y, J, D, P, C, U, P, J, M, V, S, R, dan K. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Oke, plat nomor kendaraan juga bisa.
Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir ya. 1, 2, 3 pause. Oke. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa berguna buat kamu. Jangan lupa subscribe dan main ke channel kedua Sora di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu. Bye-bye.